Selamat malam semuanya. Di sini saya Auditya Besaran Riri, NIM 210101115130221 ingin mempresentasikan tentang laporan hasil analisa Value Engineering Intermodal Transit Center Kota Hercules. Yang pertama, di sini ada deskripsi proyek. Jadi laporan Value Engineering ini merangkum peristiwa studi Value Engineering yang dilakukan oleh Kota Hercules dan difasilitasi oleh HDR Engineering. Subjek penelitian ini adalah proyek Hercules Intermodal Transit Center, proyek fase 1. Studi VE dilakukan dari tanggal 30 Maret sampai 2 April 2010. Selanjutnya ada tujuan dan kebutuhan proyek. Tujuan didahulukan adalah untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional dan pilihan transportasi dengan menyediakan layanan transit baru dan yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Kebutuhan untuk proyek ini didorong oleh penduduk wilayah Teluk San Francisco yang sangat bergantung pada opsi komuter lintas wilayah dan lintas wilayah. Meskipun menggunakan layanan angkutan umum yang ada, khususnya kereta api dan bus, kemacetan lalu lintas terus meningkat, mempengaruhi ratusan ribu penduduk Bay Area dan menciptakan biaya ekonomi dan lingkungan. Tingkat keparahan kemacetan akan meningkat di masa depan seiring dengan meningkatnya populasi dan lapangan kerja di wilayah Teluk San Francisco. Proyek yang diusulkan. City of Hercules, California mengusulkan untuk membangun pusat transit antar moda atau ITC, perbaikan jalan raya terkait, dan fasilitas tambahan. Hercules ITC akan berlokasi di garis pantai tenggara Teluk San Pablo, bagian dari Teluk San Francisco, sekitar 1 mil barat laut Interstate 80 I-80 di Contra Costa Country. Hercules bermaksud sebagian untuk membangun fasilitas ini dengan dana federal. Oleh karena itu, administrasi transit federal bertindak sebagai agen utama federal untuk proyek tersebut. Proses dan analisis VE. Lingkup studi rekayasa nilai. Melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh tentang masalah-masalah proyek utama dan desain konseptual menggunakan tim lintas fungsi multidisiplin. Area fokus untuk studi rekayasa nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Transit Loop Drive, meliputi taman sebagai sebelah sungai. Lalu ada Railroad, pemisahan tingkat dan penataan kembali sebagian dari trek UPRR yang ada, termasuk konstruksi platform rel, dinding penahan, dan jembatan yang melintasi sungai Refugio dan relokasi utilitas. Yang ketiga ada bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Yang keempat ada Bay Trail, meliputi jalur the East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai dari jalur Pinole ke Victoria by the Bay. Batasan dan pengendalian keputusan. Tim VE mengidentifikasi kendala-kendala berikut dan mengendalikan keputusan selama tahap investigasi penelitian. Tetap mengikuti jejak draft Hercules ITC Environmental Impact Report atau EIR, desain untuk area stasiun, platform, pusat kereta atau kapal feri, penyeberangan pejalan kaki, dan koneksi ke kapal feri dengan desain 60%. Desain baru-baru ini dimodifikasi untuk mencerminkan kriteria Waterfront Warehouse, Waterfront Initiative. Lokakarya umum telah berlangsung untuk menerima umpan balik tentang desain stasiun dan menara. 60% gambar desain untuk trek, sinyal, dinding penahan, dan platform tengah hampir selesai. Konsultan secara bersama mengerjakan hal-hal berikut: rencana penelusuran dan restorasi sungai Refugio, John Muir Parkway Phase 2 and Design Bayfront Bridge, dan fasilitas dan akses bus melalui Transit Loop Drive atau Bridge. Akses sepeda dan pejalan kaki ke ITC melalui Bay Trail dan koneksi melalui John Muir Parkway, San Pablo Avenue, Sycamore ke Ridge Trail akan menjadi komponen utama proyek ini. Masalah atau proyek pengamatan khusus kunjungan situs. Rencana untuk plaza atau cafe building di Blok 1, lokasi akses ke stasiun sedang dibahas fase 2. Fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari Blok 1 di Blok C bersebelahan dengan fasilitas ITC. Banyak tanah bergerak menyebabkan biaya tambahan. Sinyal kereta api dapat bertentangan dengan show fly.
Tidak ada masalah drainase yang terlihat karena kelebihan biaya tambahan. Lebih banyak lengkungan trek daripada yang diamati pada peta-peta menjadi masalah untuk penandaan rel kereta api penanda. Pentingnya menghubungkan bait rail untuk semua penghuni yang tinggal di daerah tersebut. Perlunya membangun John Muir Parkway untuk menggunakan rute angkut. Relokasi jalur gas tampaknya merupakan blok jalan besar. Stasiun pengangkut limbah juga harus dipindahkan sejak dini. Apakah kita perlu menggunakan dinding paku tanah, akses melintasi rel kereta api untuk membuat soil nail? Rekayasa nilai analisis proyek. Dokumen-dokumen proyek berikut diberikan kepada tim VE untuk digunakan selama penelitian. Di sini ada laporan gambar atau peta pada tanggal November 2009. Dapat dilihat 60% rencana UPRR pengajuan. Selanjutnya bisa dilihat 60% rencana pengajuan pada tanggal Februari 2010 dan selanjutnya bisa dilihat juga. Dapat dibaca juga, ini sama dengan yang tadi. Rekayasa nilai analisis proyek. Kalau yang tadi ini misalkan mau dibaca, bisa di pause videonya lalu kita lanjut. Rekayasa nilai analisis proyek. 1. Cost model atau model biaya. Model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancang, dan persen dari total biaya proyek untuk item biaya signifikan. Kesimpulan berikut dicatat oleh tim value engineering mengenai biaya proyek. Stasiun kereta menyumbang 32,3%, dinding penahan 26,6% dari total proyek, menyejajarkan rel kereta api lebih dari 8% dari proyek. Relokasi saluran gas dan utilitas serat optik mencapai hampir 8% dari total proyek. Yang kedua ada analisis fungsi. Analisis fungsi menghasilkan pandangan unik dari proyek studi yang mengubah elemen proyek menjadi fungsi, yang memindahkan tim value engineering secara mental menjauh dari desain asli dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam kata kerja benda pernyataan untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling elemental. Identifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Yang ketiga ada pendekatan diagram fast. Diagram fast untuk proyek ini memperlihatkan move people sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama meliputi akses trains, akses transit, provide connectivity, guide people, and give shelter. Ini memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan dari desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk meningkatkan biaya atau kinerja. Pembuatan dan evaluasi ide. Lebih dari 75 anggaran rekayasa nilai dihasilkan oleh tim value engineering dan dievaluasi dengan cermat berdasarkan atribut spesifik proyek dan fungsi pendukungnya. Gagasan berperingkat tinggi dikembangkan lebih lanjut, peringkat rendah dijatuhkan dipertimbangkan lebih lanjut. Dari ide-ide ini, 11 ditemukan paling signifikan baik dalam langkah penghematan biaya maupun dampak operasional. Rekomendasi value engineering mencakup ide-ide ini secara rinci. Tujuan studi value engineering. Tim value engineering dibentuk untuk meninjau proyek Hercules ITC desain dasar dengan teliti dalam rekomendasian penghematan biaya dengan tujuan dan sasaran proyek tersebut. Tim value engineering mengikuti proses terstruktur menggunakan metode diagram fast yang mengevaluasi fungsi komponen dan menentukan peringkat ide-ide penghematan biaya, dan akhirnya mengembangkan daftar akhir prioritas yang ke-11 itu tadi yang di slide sebelumnya. Rekomendasi yang diproyeksikan menguntungkan proyek dan menghasilkan penghematan yang signifikan dengan analisis teknis tambahan. Model biaya konsep dasar bisa dilihat ini di tabel ES2 cost model baseline concept. Cost model baseline concept terdapat items, misalnya dilihat bisa train station, dia bisa memakan biaya sekitar 20,45 juta dolar, dan juga bisa dilihat total persen dan juga kumulatifnya. Dan dari semua items ini kita bisa mendapatkan biaya akhirnya itu 63,26 miliar.
Ini juga bisa dilihat. Nah, dari ini semua ini yang paling memakan biaya itu adalah stasiun keretanya. Rekomendasi dari Value Engineering. Penyesuaian rel kereta api Value Engineering nomor 1. Opsi penyelarasan rel kereta api menghasilkan manfaat langsung dan tidak langsung untuk proyek Hercules ITC yang akan membantu kota menyampaikan proyek dengan dukungan dari para pemangku kepentingan utama. Manfaat tambahan-tambahan termasuk potensi penghapusan trek penyimpanan yang ada di mana UPRR secara teratur menyimpan mobil kereta api. Layanan kereta api tepat waktu yang lebih baik di sepanjang koridor untuk operasi jangka panjang dan bantuan aktif dan dukungan dari para pemangku kepentingan utama termasuk jalur kereta api utama atau UPRR, otoritas pengelola CCJPA dan lembaga operasi atau AMTRAK untuk mendapat tinjauan desain yang tepat waktu dan persetujuan proyek. Value Engineering nomor 1 penghematannya sebesar 0,496 juta. Nah, ini adalah cost summary-nya. Dapat dilihat. Nah, di sini juga bisa dilihat savings-nya ada 495,95 dolar. Nah, yang kedua rekomendasi dari Value Engineering yang nomor 2 adalah isi dinding penahan. Penghematan biaya yang signifikan direalisasikan dari jenis desain dinding penahan isian dan pementasan konstruksi yang disederhanakan jika penyelarasan kereta api yang direkomendasikan oleh Value Engineering diimplementasikan karena hilangnya safety fly tracks. Keuntungannya adalah menghemat biaya, menghemat waktu konstruksi, mudah dalam konstruksi, menghilangkan pile, lebih baik untuk gabung dengan elemen yang lain dalam kurung, tekstur atau warna, dan fitur-fitur lain di proyek. Kerugiannya adalah potensi gangguan atau konflik dengan relokasi pipa, memerlukan koordinasi yang meningkat dengan utilitas. Dan juga ini bisa dilihat cost summary-nya, dia ada saving sebesar 10 juta dolar. Nah, menurut gambar desain, 60% dinding yang direncanakan saat ini adalah dinding penopang yang didukung tiang. Lembar S601 menunjukkan sekitar 2.900 kaki dari dinding penahan cantilever stasiun penahan dinding 10+00 hingga 40+23, tidak termasuk dari 30+75 hingga 31+80 dan dari 19+19 hingga 18+19. Nah, dinding berkisar dari 6 kaki hingga 20 kaki tinggi dengan tinggi dinding rata-rata sekitar 14 kaki dengan lebar part dasar sekitar 18 kaki lebar. Nah, yang keempat adalah platform pusat struktur alternatif. Ini rekomendasi aja. Pusat platform dapat dibangun dengan sistem mat foundation yang lebih ringan dan lebih sederhana, dan pra-casting slab deck tersegmentasi berdasarkan jarak lintasan diminimalkan oleh Value Engineering, penataan kembali rel kereta api, dan pengurangan operasi konstruksi yang dituangkan di tempat. Struktur alternatif platform Value Engineering Center Platform menawarkan penghematan biaya yang signifikan. Selain itu, dengan konstruksi UPRR dari jembatan rel kereta api dan penataan kembali refuge sungai selama fase proyek awal menyederhanakan desain platform dan konstruksi di dock section dari refuge sungai yang ada. Nah, keuntungannya adalah konstruksinya bisa lebih cepat, mengurangi paparan para pekerja untuk menghidupkan lalu lintas kereta, meningkatkan kontrol kualitas terhadap permukaan beton, fleksibilitas unit pencetakan di lapangan maupun tidak, konsep estetika tidak terbatas, menghilangkan tiang-tiang panjang. Nah, kemudian kerugiannya adalah kemungkinan terjadinya penurunan setiap waktu. Di sini juga bisa dilihat cost summary-nya, penghematannya hanya 0,6 juta aja. Nah, yang nomor 10 ini ada reduksi basement rekomendasi VE nomor 10. Karena ruang bawah tanah stasiun ITC berdekatan dengan dinding penahan yang membangun Value Engineering isi dinding penahan yang direkomendasikan pada awalnya juga menghasilkan pengurangan yang signifikan untuk stasiun bawah tanah. Mengurangi jejak ruang bawah tanah akan menghasilkan penghematan biaya jika penyelarasan rel diterapkan, dengan memungkinkan pembangunan dinding penahan isian dan perbaikan tanah selama fase konstruksi awal. Isian dapat ditempatkan berdekatan dengan bangunan stasiun di sepanjang jalur teluk.
Kemampuan untuk mengimplementasikan peningkatan ini berarti bahwa basement bangunan stasiun dapat dihilangkan atau dikurangi sambil juga menyadari banyak penghematan biaya yang ditawarkan basement. Keuntungannya adalah menghemat biaya pembangunan, lebih cepat, dinding lebih cocok daripada retaining wall. Kerugiannya adalah kehilangan square footage dan juga kehilangan fungsi bangunan. Di sini juga ada penghematan sebesar hanya 0,16 juta dolar. Nah, ini juga dinding lebih pendek di sepanjang trotoar. Dinding yang lebih pendek di sepanjang trotoar dapat diimplementasikan dengan penilaian tambahan langkah dan kemiringan antara drive transit loop atau trotoar dan bay trail. Rekomendasi ini menghasilkan penyelarasan bay trail yang lebih rendah dan dinding penahan yang lebih pendek sambil mempertahankan trotoar pada ketinggian yang sama dengan drive transit loop akan lebih rendah daripada trotoar untuk sebagian area yang berdekatan dengan loop transit. Rekomendasi memberi pengurangan ketinggian di dinding penahan yang berdekatan sekitar 3 kali di sepanjang trotoar. Nah, keuntungannya adalah mengurangi biaya, menyederhanakan dinding, menambahkan peluang untuk lebih banyak tumbuh-tumbuhan, memisahkan jalur dari promenade, dan juga memperluas pandangan saat duduk. Kerugiannya adalah mengurangi lebar promenade, membuat ruang berkumpul menjadi longgar, menghambat drainase, kemungkinan masalah dengan pemisahan kelas, mungkin memerlukan tambahan rem ada, memiliki konflik nilai dengan transit loop dan jembatan. Nah, ini juga didapatkan penghematan sekitar 0,04 juta dolar. Nah, ini ada desainnya. Nah, juga ada revisi pagar pembatasan stasiun. Pagar pembatas pejalan kaki yang direvisi dengan bangunan stasiun terdiri dari penggantian pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja. Penghematan material yang dihasilkan minimal, tetapi rekomendasi ini menghasilkan penghematan jangka panjang yang lebih besar dalam biaya pemeliharaan dan konsisten dengan tujuan desain proyek. Jadi transparansi dengan desain struktural. Keuntungannya mengurangi biaya, mengurangi kebutuhan akan pagar pembatas di beberapa daerah, dan juga menyederhanakan instalasi. Kerugiannya adalah dapat memiliki implikasi estetika jika arsitek mencari struktur jalan, mengambang, atau tampilan yang merupakan bagian dari sejarah persetujuan desain. Memiliki implikasi perinci yang rumit di mana struktur jalan landai berinteraksi dengan batu bata akan menambah kerumitan dengan pembersihan dan penyegelan jendela. Customer-nya adalah sekitar 0,48 juta. Kurangi jumlah turbin angin. Rekomendasi IVE yang ke-6. Mengurangi jumlah turbin angin pada platform dari desain dasar yang mengusulkan 12 menjadi rekomendasi 8 total direkomendasikan menjadi 8 total turbin angin. Menghasilkan bahan langsung dan penghematan instalasi yang terkait dengan 4 turbin angin. Rekomendasi tetap konsisten dengan tujuan proyek sertifikasi LEED atau Leadership in Energy and Environmental Design sebagai persyaratan program dan mempertahankan sejumlah turbin angin untuk menghasilkan energi dan memberikan komitmen visual pendekatan desain berkelanjutan. Kelebihannya adalah penghematan biaya, lalu kekurangannya adalah menurunkan total pembangkitan energi alternatif tetapi tidak signifikan, hanya 2-3% dari total pembangkitan energi alternatif. Nah, ini ada cost summary-nya sekitar 0,16 juta. Yang selanjutnya ada konstruksi rangka penjepit stasiun. Nah, ini menggunakan sistem rangka penjepit untuk struktur bangunan stasiun, memungkinkan untuk lebih banyak fabrikasi di luar lokasi yang menghasilkan lebih sedikit lasan lapangan, anggota struktural yang lebih kecil, konstruksi yang lebih cepat, dan penurunan biaya keseluruhan. Desain rangka penjepit dapat dimasukkan di mana bracing tidak secara visual mengganggu dan memberikan tambahan perlawanan terhadap beban lateral sambil mempertahankan transparansi yang konsisten dengan tujuan desain proyek. Keuntungannya adalah konstruksinya bisa lebih cepat, dampak ke jalur kereta api berkurang, biaya pengelasan lebih murah, tapi kerugiannya adalah koneksi tambahan diperlukan untuk memungkinkan modul dirakit dengan cepat, lalu potensi penyumbatan ke jalur akses dan juga perubahan pada nuansa arsitektur bangunan. Ini dapat menghemat sekitar 0,36 juta dolar. Selanjutnya ada menahan jalur pagar pembatas.
Sebuah penahan jalur pagar pembatas adalah seperangkat rel tambahan yang dipasang pada ikatan jalur yang berdekatan dengan area platform stasiun yang mengurangi resiko kereta tergelincir di dekat stasiun yang menyebabkan cedera pada penumpang atau kerusakan pada struktur. Rekomendasi tersebut akan menjadi peningkatan keselamatan tambahan untuk stasiun dan membutuhkan koordinasi dengan otoritas operasi dan kereta api induk. Keuntungan adalah mengurangi potensi kereta yang tergelincir di stasiun dan menyusup ke platform stasiun. Kerugian adalah meningkatkan biaya proyek. Lalu ada ini fasilitas trotoar taman ini atau taman. Menggunakan beton cap atau skor di trotoar sebagai pengganti unit pavers secara efektif mengurangi biaya material dan tenaga kerja sekaligus mengurangi biaya perawatan di masa depan. Warna dan pola yang digunakan untuk permukaan beton dapat dirancang agar tetap konsisten dengan kualitas dan estetika komunitas lokal yang ada dan usulan perbaikan proyek ITC. Port and Bus Concrete memberikan manfaat tambahan dari hasil akhir yang lebih seragam untuk memenuhi persyaratan ADA atau American with Disabilities Act dan permukaan yang lebih baik bagi pengendara sepeda. Kelebihannya adalah menghargai tujuan desain, memberikan permukaan yang aman dan nyaman untuk berjalan, dan juga mengurangi biaya serta mengurangi perawatan. Nah, ini bisa dilihat dia penghematan sekitar 0,46 juta dolar. Item landscape lainnya, bahan taman melalui proyek ITC dapat dipilih yang lebih hemat biaya dan mencakup campuran tanaman asli dan bahan mempertahankan estetika yang diinginkan dan melalui tujuan proyek LED atau Leadership Energy and Environmental Design konservasi air. Keuntungan yang menyesuaikan harga dan juga menggunakan tanaman asli dan penghematannya sekitar 0,13 juta. Nah, ini bisa dilihat cost estimate-nya, biaya akhir proyeknya menjadi hanya 50,21 juta dolar. Terima kasih.